Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Pada hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Pelajaran kedua yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nabi Muhammad merupakan sosok perilaku yang sopan dan santun dalam berbicara, jujur dan tidak pernah berdusta. Ada beberapa kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, santun dalam berbicara. Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan kefasihan dan keindahan dalam bertutur kata. Yang kedua, santun dalam perbuatan. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan agar kita bersikap santun terhadap sesama, saling menghormati dan mengasihi. Yang ketiga, santun dalam mengambil keputusan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah salah dalam mengambil keputusan, karena beliau adalah orang yang bijaksana dalam berbagai hal. Yang keempat, santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang pemaaf dan tidak pernah ada kata dendam dalam hatinya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi mengajarkan tentang kesamaan derajat bagi sesama manusia dan juga mengajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan damai dan beradab. Mari simak kisah berikut. Pada suatu ketika, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya akan meletakkan Hajar Aswad di samping Ka'bah. Sebenarnya yang berhak meletakkan Hajar Aswad di samping Ka'bah itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Tapi beliau selalu mengedepankan rasa rendah hati dan menerapkan kesamaan derajat bagi sesama manusia. Sehingga yang beliau lakukan adalah beliau tetap meminta para pengemuka dan pemimpin kabilah Quraisy untuk ikut membantu mengangkat Hajar Aswad, dan akhirnya para kabilah Quraisy itu merasa dihormati, sehingga mereka semakin bertambah simpati dan menghormati Nabi Muhammad. Pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 45-46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnih wa sirajan munira. Artinya, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan membawa kabar gembira dan memberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk menjadi cahaya yang menerangi.
Berdasarkan ayat di atas, maka Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah mengemban tugas sebagai berikut. Yang pertama, syahidan, artinya menjadi saksi. Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi bagi umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mubasyiron. Mubasyiron artinya memberi kabar gembira. Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, nadiron. Nadiron artinya naziran. Naziran artinya pemberi peringat. Nabi Muhammad SAW memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman kelak akan masuk neraka. Mereka tidak mau menjalankan perintah Allah dan menjalankan larangan Allah. Yang keempat, da'iyan ilallah. Da'iyan ilallah artinya menyuruh kepada agama Allah. Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada umatnya untuk memeluk dan menjalankan syariat Islam. Yang kelima yaitu sirajan muniron. Sirajan muniron artinya cahaya yang menerangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tugas kepada Nabi Muhammad SAW untuk menerangi umat manusia dengan ajaran Islam. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Demikian. Semoga bermanfaat. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Selalu semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.